Selama bertahun-tahun, simbol dunia penerbangan adalah raksasa dua lantai yang megah, namun revolusi sesungguhnya saat ini terjadi dalam keheningan mutlak. Airbus A321 yang memulai kiprahnya sebagai itik buruk rupa dan sekadar versi memanjang dari pesawat berbadan sempit biasa, tiba-tiba menjelma menjadi pesawat komersial terlaris dalam sejarah. Pembunuh diam-diam para pesaing ini saat ini sedang secara kejam menghancurkan model bisnis tradisional maskapai global dan dengan tanpa ampun memensiunkan model-model legendaris masa lalu. Namun, bagaimana sebuah modifikasi sederhana dari pesawat jarak pendek dasar mampu menguasai industri dunia, mendesak Boeing yang perkasa ke sudut yang sulit, dan memaksa kita semua untuk terbang dengan aturan main yang sama sekali baru? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas keruntuhan bersejarah sistem transportasi udara lama, mempelajari pertasan pasar yang brilian secara teknis dari para insinyur Eropa, dan mencari tahu bagaimana pesawat unik ini selamanya menghapus batas antara maskapai hemat yang murah dan penerbangan transatlantik premium. Ingatlah penerbangan antar benua standar, kemungkinan besar Anda harus menjalani transit yang melelahkan di bandara raksasa. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa industri penerbangan selama puluhan tahun memaksa kita terbang seperti itu? Untuk waktu yang lama, aturan mainnya sudah terpahat di batu, dan pasar terbagi kaku menjadi dua kasta. Inilah model klasik hub and spoke, atau pusat dan jari-jari. Cara termudah menjelaskan strukturnya adalah dengan roda sepeda biasa. Untuk sampai dari ujung satu jari-jari ke jari-jari lainnya, Anda mau tidak mau harus melewati pusatnya. Dalam penerbangan, pusat ini adalah bandara raksasa bak sarang semut seperti Heathrow di London, Bandara Frankfurt, atau JFK di New York. Pesawat terbang dirancang ketat mengikuti sistem ini. Kasta pertama adalah raksasa badan lebar, misalnya Boeing 747 atau 777. Ini adalah kapal pesiar udara. Tugas mereka adalah membawa ratusan orang dari satu hub dan menerbangkannya melintasi samudra ke hub lainnya. Kasta kedua adalah kuda beban kecil berbadan sempit, Boeing 737 dan Airbus A320. Merekalah yang menjemput Anda dari hub raksasa dan mengantarkan Anda ke kota-kota kecil, layaknya angkutan umum terbang. Kedengarannya seperti mesin jam yang sempurna? Ternyata tidak. Ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Bagaimana jika Anda tinggal di Edinburgh dan ingin terbang ke Boston? Untuk apa Anda membuang waktu, menguras energi, dan uang ekstra untuk transit di London? Disinilah sistem yang tampak sempurna itu mulai retak. Maskapai penerbangan melihat jutaan dolar lenyap dari genggaman mereka karena meningkatnya permintaan penerbangan langsung antara kota-kota yang tidak terlalu besar. Menerbangkan Boeing 777 besar ke sana, itu adalah bunuh diri finansial. Pesawat akan terbang setengah kosong dan langsung membebani maskapai hanya dengan biaya bahan bakar. Hanya ada satu pesawat dalam sejarah yang mampu menyelamatkan situasi, Boeing 757 yang legendaris. Pesawat ini menjadi mutan unik di pasar, berbadan sempit namun dengan mesin yang sangat bertenaga dan tangki bahan bakar besar. Ia bisa dengan mudah melompati Atlantik dengan membawa 200 penumpang. Selama bertahun-tahun, ia menjadi raja mutlak di apa yang disebut pasar menengah atau mid-market. Namun pada tahun 2004, manajemen Boeing mengambil keputusan yang fatal dan tidak bisa ditarik kembali. Mereka menghentikan produksi 757 selamanya dengan secara membabi buta bertaruh pada model-model lain yang lebih besar. Sekarang, bayangkan skala bencana yang akan datang. Tahun-tahun berlalu, Boeing 757 yang tua semakin aus dan berakhir di tempat penampungan pesawat rongsok. Dengan ngeri, maskapai penerbangan menyadari tidak ada lagi pesawat yang bisa digunakan untuk menerbangi rute jarak menengah yang menguntungkan. Di jantung penerbangan komersial dunia, terbentuklah sebuah lubang hitam raksasa yang tanpa ampun menyedot potensi keuntungan para operator. Dunia penerbangan membeku dalam penantian yang mencekam. Maskapai penerbangan benar-benar memohon kepada para produsen untuk menciptakan pesawat baru guna mengisi celah kosong ini. Dan sementara para insinyur Boeing duduk di kantor mereka mencoba merancang konsep dari awal dan kehilangan waktu yang berharga, pesaing utama mereka dari Eropa sudah menyiapkan cetak biru untuk perampokan pasar yang sempurna.
Bayangkan Anda berada di posisi direktur utama sebuah maskapai penerbangan besar. Anda memiliki ayam yang bertelur emas, rute eksklusif transatlantik antara kota-kota kelas 2 yang menghasilkan pendapatan stabil. Tapi ada satu masalah, ayam Anda menua dengan cepat dan dokter hewan hanya bisa mengangkat bahu pasrah. Situasi buntu inilah yang dihadapi para bos global pada pertengahan 2010-an. Boeing 757 yang legendaris yang kami sebutkan sebelumnya mulai bermasalah secara massal. Pesawat ini adalah padanan aviasi dari truk pickup dengan mesin mobil sport. Ia bisa lepas tandas dengan mudah dari landasan pendek di suatu tempat di pegunungan dan dengan tenang terbang menyeberangi samudra sambil membawa 200 orang. Keseimbangan yang ideal, unik, dan tak tergantikan. Tapi setiap pesawat, bahkan yang paling andal sekalipun, memiliki batas fisik yang tak terelakkan. Jumlah siklus lepas tandas dan mendarat, setelah itu logamnya mengalami kelelahan dan pesawat menjadi sangat berbahaya. Pesawat 757 tua satu persatu dikirim untuk mati di kuburan pesawat yang terkenal di gurun Arizona yang panas. Anda mungkin bertanya, apa masalahnya? Beli saja pesawat lain dari pabriknya. Disitulah petunjuk utama dalam investigasi kami berada. Pengganti yang ideal sudah tidak ada lagi di dunia. Pesawat berbadan sempit modern biasa, misalnya Boeing 737 standar, tidak akan mampu terbang dari Eropa ke Boston. Tangkinya tidak cukup besar, dan ia akan jatuh di tengah Atlantik dengan mesin kering. Lalu bagaimana kalau menggunakan raksasa berbadan lebar di rute ini? Ya, ia akan sampai dengan mudah. Tapi untuk mencapai titik impas, Anda harus menjual 300 tiket. Bagaimana jika hanya ada 160 orang yang ingin terbang pada hari itu? Raksasa berbadan lebar adalah monster finansial terbang. Tahukah Anda berapa biaya 1 jam penerbangan untuk raksasa seperti itu? Puluhan ribu dolar. Jumlah itu mencakup konsumsi bahan bakar yang sangat besar karena pesawat harus membawa ratusan ton berat matinya sendiri, biaya pendaratan bandara yang sangat tinggi untuk pesawat berat, dan perawatan teknis mesin raksasa yang sangat mahal. Ekonomi penerbangan semacam ini kejam dan tidak kenal ampun. Agar bus terbang ini menghasilkan keuntungan, hampir tidak boleh ada kursi kosong. Faktor muat harus stabil di atas 80%, bahkan lebih baik 90%. Tapi apa yang terjadi jika sebuah maskapai memutuskan untuk membuka rute baru langsung yang eksperimental antara kota-kota yang tidak terlalu besar? Jika tiket hanya terjual 150 kursi, sementara di kabin raksasa ada 300 kursi, penerbangan itu seketika menjadi lubang hitam. Maskapai mulai membakar uang begitu cepat, seolah-olah benar-benar menggunakannya untuk menyalakan kompor di pesawat. Taruhan dalam permainan ini meningkat setiap bulan. Bagi para operator, meluncurkan rute baru dengan pesawat besar berubah menjadi semacam rulet Rusia. Kesalahan dalam memprediksi permintaan penumpang hanya sebesar 10-15% saja sudah berarti kerugian puluhan juta dolar pada akhir tahun. Di industri di mana margin keuntungan seringkali hanya bertahan di ambang batas 3-5% yang menyedihkan, hanya orang gila yang berani mengambil resiko sebesar itu. Para penyidik di film detektif sering berkata, carilah motifnya. Motif maskapai penerbangan sangatlah jelas, bertahan hidup. Mereka sangat membutuhkan instrumen dengan tingkat resiko minimal, pesawat yang ringan, murah dalam perawatan, yang bisa diterbangkan untuk menguji coba rute baru tanpa takut bangkrut. Sebuah pesawat yang bisa langsung untung besar, bahkan hanya dengan menjual 120-140 tiket. Hitung mundur terus berjalan. Para eksekutif maskapai mempelajari grafik profitabilitas dan menyadari dengan ngeri. Mereka kehabisan pesawat untuk terbang di rute yang menguntungkan. Ceruk pasar menengah, yang diperkirakan analis bernilai ratusan miliar dolar, menganga bagaikan lubang kosong yang menakutkan. Para bos dengan panik memutuskan sambungan telepon di markas Seattle dan Toulouse, berikan kami penggantinya, selamatkan rute kami. Setiap pesawat tua yang dipensiunkan berarti penutupan rute dan jutaan dolar melayang. Masuk akal jika Boeing lah yang seharusnya menyelamatkan situasi, karena merekalah yang pernah menciptakan 757. Namun alih-alih bertindak tegas, korporasi Amerika itu malah tenggelam dalam rapat yang tak ada habisnya mencoba merancang konsep pesawat yang benar-benar baru dari awal.
Bayangkan rumah Anda terbakar. Anda panik menelpon pemadam kebakaran dan petugas operator dengan lelah menjawab, "Maaf, markas kami sendiri sedang kebakaran. Kami akan datang tapi mungkin 10 tahun lagi." Kurang lebih itulah jawaban yang diterima maskapai penerbangan dunia dari raksasa monopoli Amerika, korporasi perkasa Boeing. Pasar dengan putus asa membutuhkan pesawat yang sempurna untuk ceruk pasar menengah yang kosong. Dan Boeing tampaknya sangat memahami hal ini. Selama beberapa tahun, mereka menggoda industri dengan presentasi cantik dari proyek rahasia NMA, New Midsize Airplane, yang oleh pers dijuluki Boeing 797. Itu seharusnya menjadi pesawat yang benar-benar baru dan revolusioner, dirancang dari awal. Kabin dengan 2 lorong, material super ringan, kapasitas ideal sekitar 250 penumpang, dan jangkauan terbang yang luar biasa. Sebuah senjata sempurna untuk selamanya menguasai ceruk pasar dan meninggalkan para pesaing Eropa tanpa apa-apa. Maskapai-maskapai penerbangan sudah benar-benar mengantri dengan buku cek tergenggam di tangan. Tapi, tahukah Anda apa yang terjadi ketika mesin korporat terlalu lama menarik gerbong? Pada tahun 2018 dan 2019, langit berguncang. 2 kecelakaan mengerikan dari pesawat Boeing 737 MAX terbaru merenggut ratusan nyawa dan sekaligus menjerumuskan korporasi besar itu ke dalam krisis tergelap sepanjang sejarahnya yang seabad. Seluruh penerbangan MAX dihentikan di seluruh dunia, pabrik-pabrik terhenti, saham jatuh ke jurang, dan para petinggi manajemen berada di bawah rentetan tembakan investigasi pemerintah, pengadilan, dan skandal. Terjadilah kelumpuhan strategis total. Mungkinkah berpikir untuk menciptakan pesawat masa depan yang sangat rumit senilai 15 miliar dolar ketika model unggulanmu yang paling laris saat ini justru mendatangkan kerugian miliaran dolar setiap bulannya? Proyek NMA buru-buru dibekukan, lalu dibatalkan. Kemudian, karena tekanan pasar, kembali dibahas. Para maskapai menyaksikan kebingungan ini dengan ketakutan yang semakin menjadi. Ajukan pertanyaan sederhana pada diri Anda. Berapa lama Anda bersedia menunggu keselamatan yang dijanjikan jika setiap hari keterlambatan menghanguskan uang real Anda? 5 tahun? 10 tahun? Dalam dunia penerbangan, waktu yang hilang itu bahkan bukan soal uang. Ini adalah soal hidup matinya bisnis. Para operator terjebak dalam situasi buntu. 757 tua membusuk di tempat pembuangan, pesawat raksasa menguras anggaran di rute yang setengah kosong, sementara sang penyelamat dari Seattle terpuruk tak berdaya dalam bencana mereka sendiri. Waktu terus habis dengan sia-sia. Kekosongan di jantung penerbangan dunia mencapai masa kritis. Pasar menuntut solusi segera, jika tidak, sistem keuangan rapuh para operator terancam runtuh. Dan ketika seluruh dunia penerbangan terpaku menatap Boeing yang kebingungan, menanti keajaiban, tak ada yang menyadari apa yang saat itu sedang terjadi di bengkel tertutup Airbus Eropa. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan untuk memenangkan perang senilai ratusan miliar dolar? Menghabiskan 15 miliar dolar dan 10 tahun untuk menciptakan senjata super dari nol? Itulah yang dipikirkan di Boeing. Namun, di Airbus Eropa, mereka berpikir berbeda. Untuk apa menciptakan roda jika Anda bisa meretasnya? Bayangkan Anda mengambil sebuah mobil kota biasa, memasang mesin supercar di dalamnya, menjejalkan tangki bahan bakar raksasa di bagasi, dan tiba-tiba menyadari bahwa mobil itu kini bisa bersaing di rally Dakar. Kedengarannya seperti curang dalam permainan, bukan? Trik elegan inilah yang dilakukan para insinyur Eropa dengan pesawat tua mereka yang biasa saja, Airbus A321, yang pada dasarnya adalah versi memanjang dari A320 jarak pendek yang sudah dikenal. Saat Amerika panik menggambar konsep futuristik pesawat baru, Airbus melakukan aksi sabotase yang sangat berani. Mereka tidak membangun apapun dari awal. Mereka mengambil badan pesawat A321 yang sudah jadi dan memasang mesin baru yang sangat irit. Lahirlah tambahan terkenal Neo. Kemudian mereka memperkuat roda pendaratan dan sedikit mengubah konfigurasi pintu untuk menampung lebih banyak kursi. Namun, sentuhan yang benar-benar jahat tersembunyi di perut pesawat. Para insinyur memasang tangki bahan bakar tambahan langsung di ruang bagasi. Pengembangan ini hanya memakan biaya yang sangat murah menurut standar penerbangan dan memakan waktu minimal. Tetapi hasilnya benar-benar dahsyat.
lahirlah dua monster absolut, A321LR long range dan A321XLR extra long range, jarak sangat jauh. Pertaruhannya melambung tinggi. Sebuah minibus terbang biasa tiba-tiba mampu menyeberangi Atlantik tanpa mengisi bahan bakar sambil membawa 200 penumpang. Pasar yang selama bertahun-tahun kehausan mendapatkan pelampung ideal. Eropa membuat sekutu Amerika mereka skakmat bahkan sebelum mereka sempat bergerak. Tapi mengapa Frankenstein yang murah untuk dikembangkan ini begitu mematikan bagi seluruh ekonomi penerbangan lama? Dan bagaimana tepatnya matematika kejamnya menghancurkan pasar global? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya mata uang utama yang sesungguhnya dalam dunia penerbangan komersial global? Apakah kecepatan terbang? Atau mungkin kenyamanan premium dan champagne di kelas bisnis? Anda salah. Grail suci dalam industri penerbangan adalah matematika yang kering, tanpa ampun, dan dingin. Dan disitulah tersembunyi rahasia bagaimana sebuah pesawat Eropa yang sederhana berubah menjadi senjata finansial pemusnah massal. Mari kita mengintip ke dalam mesin pencetak uang yang tak terlihat ini. Dalam penerbangan, ada satu indikator kunci yang menentukan apakah sebuah perusahaan akan hidup atau bangkrut besok. Biaya pengangkutan satu kursi per mil. Bayangkan, Anda menyewa sebuah minibus untuk 10 orang guna pergi ke kota lain, tetapi hanya 2 orang yang ikut. Anda tetap membayar bensin dengan jumlah yang sama, namun biaya perjalanan per orang melonjak drastis. Hal yang persis sama terjadi pada pesawat berbadan lebar raksasa. Jika tidak terisi penuh, mereka seketika menghasilkan kerugian yang sangat besar. Sekarang, lihatlah angka-angka pada A321XLR. Mutan berbadan sempit ini mampu terbang hingga 11 jam tanpa mengisi bahan bakar. Dengan mudah, seperti berjalan-jalan pagi, ia bisa terbang dari Roma ke New York atau London ke Miami. Namun trik utamanya ada di hal lain. Ia mengonsumsi bahan bakar afturmahak hingga 30% lebih sedikit per penumpang dibandingkan pesawat generasi sebelumnya. Alih-alih bersusah payah menjual 300 tiket untuk Boeing raksasa yang kaku hanya untuk mencapai titik impas, maskapai cukup menjual 150 hingga 200 kursi di A321XLR. Dan penerbangan itu sudah sangat menguntungkan. Resiko finansial untuk membuka rute transatlantik baru tiba-tiba merosot hingga nol. Namun, kecerdikan para insinyur Airbus yang sesungguhnya, yang benar-benar jahat, tersembunyi jauh di luar tangki bahan bakar. Tahukah Anda, item pengeluaran apa yang paling menyakitkan bagi setiap maskapai selain minyak tanah yang dituang ke sayap pesawat? Itu adalah manusia. Jika Boeing akhirnya meluncurkan pesawat barunya, NMA, maskapai di seluruh dunia harus mengeluarkan miliaran dolar. Untuk apa? Untuk melatih ulang pilot dari awal, membeli simulator baru yang sangat mahal, melatih mekanik, dan memenuhi gudang dengan suku cadang unik. Namun, Airbus dengan cerdik menghindari jebakan mematikan ini. Mereka menggunakan efek unifikasi total, tambang gunung emas dari industri ini. Kokpit A321XLR dan otak elektroniknya benar-benar identik dengan model A320 pendek biasa yang jumlahnya puluhan ribu sedang terbang di langit saat ini. Ini seperti beralih dari sedan biasa ke station wagon yang lebih panjang dari merek yang sama. Setirnya di tempat yang sama, pedalnya sama, tombol-tombolnya ada di posisi yang biasa. Pilot yang kemarin baru saja melakukan penerbangan pendek rutin dari Berlin ke Paris, hari ini bisa duduk di kursi A321XLR dan dengan percaya diri terbang menyeberangi samudera ke New York. Tidak perlu bulanan tambahan di pusat pelatihan. Teknisi di bandara sudah bisa memperbaiki pesawat ini dengan mata tertutup, dan baut serta filter yang diperlukan tersedia di setiap gudang di seluruh dunia. Gabungkan kedua faktor ini, konsumsi bahan bakar di level terendah sepanjang sejarah ditambah dengan nolnya biaya miliaran untuk pelatihan ulang personel. Formula matematis ini benar-benar memusnahkan para pesaing. A321 tidak sekedar menjadi pesawat, ia menjelma menjadi mesin pemungkas yang kejam dalam memangkas biaya, mengubah laporan keuangan maskapai dari merah menjadi hijau.
Taruhannya berhasil, pihak Eropa memenangkan segalanya, dan pesanan berdatangan dalam ribuan. Namun, saat maskapai-maskapai tradisional tengah merayakan keselamatan finansial mereka, tak ada yang menyadari bahwa seorang pemain baru yang jauh lebih agresif dan tak terduga telah memasuki ruangan. Ekonomi A321XLR yang sempurna ini tidak hanya menyelamatkan rute-rute lama, ia telah membuka kotak Pandora. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada pasar elit yang sudah mapan ketika kunci dari senjata super antar benua yang murah ini tiba-tiba jatuh ke tangan para maskapai berbiaya rendah paling keras di planet ini? Bayangkan dua dunia paralel yang secara historis tidak seharusnya pernah bertemu. Di dunia pertama, sebuah klub eksklusif maskapai penerbangan klasik yang berkilau memonopoli penerbangan jarak jauh melintasi samudra dan dengan seenaknya mendikte harga tiket yang astronomis. Di dunia kedua, dunia maskapai henak, low cost carrier atau LCC yang riuh dan Spartan, di mana setiap tegukan air harus dibayar, tapi kita bisa terbang ke negara tetangga dengan harga sekali makan enak. Sekarang, ajukan pertanyaan kuncinya. Apa yang terjadi jika tembok beton di antara kedua dunia ini diledakkan? Itulah yang dilakukan oleh Airbus A312XLR. Pesawat ini tidak sekedar sukses menggantikan pesawat tua. Ia tanpa ampun telah meretas paradigma penerbangan global itu sendiri. Dengan menjual jet super irit ini kepada para LCC, pihak Eropa pada dasarnya menyerahkan kunci untuk membuka rute antar benua. Dulu, maskapai murah seperti Wizz Air, Indigo, atau JetBlue secara fisik terpenjara dalam batasan kaku penerbangan pendek 3 jam. Sekarang, jangkauan mereka meningkat 3 kali lipat. Paham kan seberapa cepat taruhannya meningkat? Klub eksklusif lama akhirnya hancur. Para LCC dengan kemampuan fenomenal mereka dalam memeras keuntungan dari setiap sentimeter ruang, kini agresif menyerbu pasar transatlantik dan transasia. Bagi kita, ini berarti sebuah revolusi konsumen sejati. Penerbangan langsung selama berjam-jam dari kota-kota kecil di Eropa ke Amerika atau Asia, tiba-tiba menjadi bukan hanya terjangkau, tapi sangat murah. Airbus A312 telah selamanya mendemokratisasi langit jarak jauh. Ini bukan lagi evolusi, ini adalah perombakan total dan kejam atas pasar triliunan dolar. Kelihatannya, inilah akhir yang sempurna. Tiket murah, penerbangan langsung tanpa transit, berakhirnya monopoli para raksasa yang lamban. Tapi jangan terburu-buru berbahagia dan mengemas koper. Untuk pesta kemurahan hatian ekonomi yang tak pernah terjadi sebelumnya, ini pasti ada harga yang harus dibayar. Dan mungkin harga itu adalah kenyamanan dan kesehatan Anda sendiri. Apakah Anda siap menghabiskan 11 jam di dalam tabung baja terbang dan menemukan sisi gelap fisiologis dari keajaiban finansial yang jenius ini? Bayangkan Anda dikurung di kursi bioskop yang sempit selama 11 jam. Anda tidak bisa meregangkan kaki dengan leluasa, dan satu-satunya jalan sempit menuju toilet terus-menerus terhalang oleh kereta makanan. Terdengar seperti siksaan yang kejam. Selamat datang di masa depan baru kita yang sudah tiba. Dengan masuknya A321XLR secara massal ke rute-rute transatlantik, dunia penerbangan menghadapi tantangan fisiologis yang brutal, sindrom tabung sempit. Pesawat badan lebar yang raksasa dulu memberikan ilusi kebebasan. Anda bisa berjalan di kabin seolah-olah di lobi hotel yang luas. Kini, Anda harus menghabiskan setengah hari di koridor logam yang memanjang. Siapkah Anda menahan pegal di punggung demi tiket super murah ke benua lain? Taruhannya semakin tinggi karena tidak ada jalan kembali. Boeing yang kini terdesak dalam keputusasaannya mencoba melancarkan serangan balik dengan memaksakan 737 MAX 10 kesayangannya yang penuh masalah hingga batas fisik absolut. Namun, ini seperti upaya sia-sia memacu sebuah minivan keluarga tua hingga kecepatan Formula 1. Hukum fisika tidak bisa dibohongi, dan pesawat mereka jelas tidak mampu menyaingi daya jangkau pesaingnya dari Eropa. Namun, pertanyaan utama dekade mendatang tidak lagi tercetak di cetak biru para insinyur perusahaan. Pertanyaan itu terdengar jauh lebih tajam. Di manakah batas ketahanan manusia?
Dan akankah penyelamat pasar yang brilian secara finansial ini justru menjadi sel paling menguntungkan namun paling menyiksa dalam sejarah perjalanan?